Oke. Soalnya tadi Oke. apa masih diapain ya? Kayaknya kan proses tuh ya kalau di Zoom itu untuk recording. Oh iya, betul. Proses Kak, mudah-mudahan tunggu. lancar ininya. Amin. Sinyalnya lancar ya. Oke, tadi kita masuk ke resiliensi komunitas ya. Kita ya kalau di dalam Islam tentu ada landasannya ya bahwa kita diminta untuk saling bertakaful ya, saling tolong menolong ya di dalam kebaikan ya, kemudian juga bertausiah kalau di surat Al-Asr ini ya. Nah, di sini mungkin yang bisa kita lakukan ya, pertama adalah mengecek kondisi teman yang isoman. Nah, cuma masalahnya adalah apa namanya? Ya ini mungkin perlu ya kerjasama dengan dokter atau praktisi kesehatan yang ditugaskan ya di dalam satu komunitas ya untuk bisa mengecek kondisi harian ya. Waktu itu kan kalau Dokter Oli pernah cerita gimana dia banyak sekali kan pasien COVID ya yang dia tangani. Akhirnya dibuat sebuah grup, kemudian biasanya mereka disuruh lapor ya suhu sama saturasi oksigennya ya setiap hari gitu. Kalau memang ada yang ternyata berbahaya, baru akan dicek langsung oleh dokter atau apa namanya orang-orang kesehatan. Nah, kemudian sebagai teman tanya kabar ya tanpa minta tanpa minta dibalas ya. Karena kadang-kadang ini ya mungkin kondisi orang yang lagi sakit itu berat gitu ya. Jangankan mau buat balas WA gitu ya. Untuk buka mata aja udah susah banget gitu karena mungkin lagi pusing atau lagi dalam kondisi panas gitu ya. Apalagi mungkin yang ada sesak gitu. Itu juga merupakan kalau kita mungkin menanya kabar ya mungkin nggak perlu terlalu gencar juga gitu ya. Kemudian kirim kata-kata semangat ya, itu mungkin akan lebih nyaman ya buat orang yang sakit ya, doa-doa kita yang tulus ya insya Allah. Kemudian juga motivasi untuk sembuh ya, berusaha untuk memotivasi teman kita untuk cepat sembuh. Dan tentu juga perhatian dan doa yang tulus yang diperlukan. Karena ternyata itu perhatian ini ya, kalau waktu saya dalam masa COVID itu banyak orang yang ngirimin buah gitu ya, dan memang pengennya makan yang seger-seger gitu ya kalau lagi COVID itu ya, males makan nasi ya, ngelihat nasi itu udah mual gitu ya, pahit juga kan rasanya lidah gitu. Jadi pengennya makan yang seger ya, berupa buah ya, kemudian juga jus ya, dan itu ternyata berlimpah gitu, alhamdulillah gitu ya saat itu banyak teman-teman yang mengirimkan buah, dan itu ternyata juga membuat hati merasa terharu gitu, bahkan mungkin ya Allah ternyata teman-teman saya itu perhatian banget gitu, padahal mungkin waktu itu saya sengaja emang nggak ngasih tahu orang kalau lagi sakit ya, paling mungkin beberapa orang yang ada tanggung jawab saya gitu, seperti itu. Nah kemudian dan itu insya Allah ya bisa membantu kesembuhan orang yang sedang terkena musibah ya COVID. Kemudian juga logistik ya, di sini tentu kalau misalnya kita mampu ya, kita menyiapkan sarana logistik untuk teman kita ya, berupa makanan sehat dan buah untuk membantu pemulihan. Kemudian kalau memang sangat diperlukan, kita mungkin bisa pinjamkan juga alat-alat kesehatan, misalnya termometer, oximeter ya, tabung oksigen ya. Kalau di sini tuh ada yang yang bisa meminjamkan tabung oksigen gitu ya. Di daerah saya gitu. Kemudian mungkin APD gitu ya. APD itu kan tadi ya untuk pasien COVID yang terutama yang punya anak kecil itu ternyata penting sekali gitu. Supaya masih bisa berinteraksi dengan anaknya meskipun nggak bisa langsung ya, tapi dengan protokol yang sangat ketat. Dan obat-obatan dengan resep dokter ya. Untuk obat-obatan ini juga kita nggak boleh sembarangan karena kita nggak tahu dia kondisi tubuhnya seperti apa ya, setiap orang kan berbeda-beda. Mungkin ada orang yang cocok dengan obat-obatan ini, tapi mungkin nggak cocok sama orang lain gitu ya. Bahkan mungkin ada yang alergi obat, itu juga kan bahaya juga kalau dikasih obat sembarangan, seperti itu. Dan ini juga yang perlu dilakukan oleh komunitas adalah melakukan sosialisasi untuk pencegahan ya. Mungkin yang pernah kita lakukan dulu ya, bagaimana mencegah atau
melindungi diri dari COVID ya, yang dengan Dr. Oli itu. Ya. Di sini ada webinar untuk memahami COVID-19 seperti apa, adab isoman, vaksin dan lain-lain ya. Dengan begitu masyarakat jadi memiliki pengetahuan yang cukup gitu ya, yang bisa digunakan untuk menghadapi COVID. Lalu berbagi info ketersediaan RS atau obat-obatan di grup, atau juga mungkin pengalaman ya, share pengalaman melalui COVID itu ternyata juga mungkin bisa memotivasi ya, memberikan semangat orang-orang yang sedang terkena COVID. Ya, ternyata dia juga punya pengalaman kayak gini loh, jadi sehati juga gitu. Bahkan kalau saya dengar pengalaman teman-teman yang udah kena COVID juga, ternyata mereka kadang-kadang lebih parah gitu dari kita gitu. Apa yang kita lalui itu ternyata lebih ringan daripada yang dilalui oleh teman-teman, apalagi mungkin yang udah sampai masuk rumah sakit ya, itu mereka bahkan hampir tiap hari mungkin melihat ada orang yang meninggal gitu ya, Masya Allah, benar-benar seperti zikrul maut ya, ketika masuk ke rumah sakit di masa pandemi ini. Nah, di sini kita berusaha untuk banyak berdoa ya, di Al-Kahfi ya, ayat 10, doa agar diberi ketenangan dalam mengerjakan segala urusan gitu. Ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu ya, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Gitu. Ini kisah pemuda Al-Kahfi yang sedang dikejar-kejar oleh raja yang kafir gitu ya, dan mereka berdoa ketika udah masuk ke dalam gua ya, dan diberikan keamanan ya oleh Rabb mereka. Kalau di sini ya Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami ya. Ternyata rahmat itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kita sering mengartikan sebagai kasih sayang ya, kasih sayang Allah gitu. Tapi ternyata rahmat itu juga di dalamnya termasuk ya arti keluar dari masalah gitu ya. Diberikan jalan keluar ya dari masalah, kemudian juga diberikan rizki ya yang cukup gitu, seperti itu. Maka mungkin kita secara komunitas ya, kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar dari pandemi ini ya dengan iman yang semakin baik gitu ya. Kemudian juga mungkin keberkahan ya, juga kesatuan gitu, dan juga diberikan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala berupa jalan keluar dan kekuatan buat kita dalam melalui masa-masa pandemi ini. Nah, kemudian yang terakhir emotional healing bagi yang sedang berduka ya, seperti yang kita ketahui ya, mungkin banyak teman-teman kita gitu ya, saudara-saudara kita yang sedang mengalami masa-masa yang berduka ketika salah seorang anggota keluarganya ya berpulang ya kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala gitu, karena pandemi Covid ini. Yang pertama yang perlu dilakukan oleh orang yang sedang berduka ya, beberapa langkah ya supaya bisa melalui masa-masa duka ini dengan dengan penuh kesabaran ya, dan maksudnya sampai selesai gitu ya, emotional healing gitu ya. Maka ini berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Tadi tentang konsep ridho dan sabar terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah kepada kita gitu ya. Dan saya percaya bahwa orang-orang Indonesia ini banyak yang sudah paham ya konsep ini gitu, bisa melalui masa-masa berat ini. Meskipun ternyata ada juga kasus-kasus di mana tidak bisa menerima gitu, misalnya ayahnya meninggal, akhirnya dia jadi sering histeris gitu ya, depresi yang lumayan parah gitu. Maka kita perlu membentengi diri kita ya dengan kekuatan mental ya, kesehatan mental yang prima gitu ya, dengan konsep ridho dan sabar ini. Kemudian beri waktu pada diri sendiri untuk mengelola emosi yang bergolak ya, karena biasanya memang kesedihan itu ada beberapa fase ya, bahkan ada saat-saat dia memang belum bisa menerima gitu ya takdir tersebut ya. Maka kita berusaha untuk mengelola emosi ini ya, emosi-emosi yang timbul ya setelah masalah musibah itu terjadi. Nah, kemudian meluapkan kesedihan ini juga ternyata sangat membantu ya, menangis atau curhat kepada sahabat-sahabat dekat ya, atau dengan orang tua atau dengan keluarga dekat gitu ya. Dan berikutnya juga mengekspresikan perasaan dengan cara yang kreatif ya, seperti menulis, melukis, share pengalaman, menciptakan lagu ya tentang orang yang sudah meninggal gitu ya. Ada senior saya di psikologi itu
uh, dia itu apa namanya, justru ketika suaminya meninggal itu ya, dia justru banyak share pengalaman dia gitu. Jadi positif sekali gitu ya, cara dia melewati masa-masa berat itu gitu. Baru beberapa bulan yang lalu gitu ya, tapi sekarang udah mulai muncul ya di seminar-seminar ya, share pengalaman dia mengatasi ya duka atau mengatasi apa namanya kedukaan yang dialami ya karena meninggalnya pasangan gitu. Lalu tetap menjaga kesehatan fisik ya, mungkin perlu supply makanan-makanan sehat ya, herbal ya, obat-obat herbal. Cari dukungan dari keluarga dan teman ya, karena memang dalam kondisi seperti ini mungkin kita akan lebih ringan ketika kita bisa berbagi ya, berbagi masalah dengan keluarga dan teman. Kemudian bergabung dengan komunitas yang positif dan melakukan kegiatan baru yang menyenangkan ya. Ya misalnya mungkin kita ikut seminar-seminar atau mungkin kita apa namanya pergi ke alam gitu ya, menikmati ya nuansa alam atau menikmati aktivitas di alam mungkin akan lebih bisa mengobati ya kesedihan. Nah bagi teman-teman yang mungkin ada temannya ya yang sedang berduka, yang pertama mencoba untuk memahami situasinya. Kadang-kadang juga perhatian berlebihan itu mengganggu gitu ya, tapi kita berusaha untuk memahami situasinya dan menawarkan gitu ya, apa namanya, kalau misalnya ada yang bisa dibantu ya, dan juga mungkin beri waktu dia untuk sendirian dulu untuk beberapa saat. Tapi biasanya kalau orang yang ada yang meninggal itu kan biasanya keluarganya masih kumpul dulu ya, mungkin selama seminggu atau 2 minggu. Nah setelah itu tuh baru mungkin dia merasa sendirian, sedih gitu ya, kesepian, dan mungkin saat itu dia butuh kita ya, orang-orang yang ada di dekatnya untuk memberikan perhatian. Nah, kemudian luangkan waktu di sampingnya saat dia sudah siap untuk membuka diri gitu ya. Mungkin apa namanya? Kalau orang yang baru ditinggal pasangan itu kan mungkin kalut ya. Banyak sekali yang harus dipikirkan ya. Mungkin kita perlu mendengarkan, kemudian kita berusaha untuk ya ngasih masukan-masukan gitu ya kalau memang dia perlu masukan dari kita gitu. Tapi kalau cuma untuk curhat aja ya kita dengarkan gitu, seperti itu. Nah, kemudian beri dukungan ketika dia meluapkan emosi ya kita apa namanya? Memberikan dukungan ya karena emosi itu harus dikeluarkan. Kalau enggak dia akan berat ya, akan tertekan ya. Kemudian menanyakan perasaannya apakah sudah baik ya, sudah lebih baik ya setelah dia meluapkan emosi itu, lalu kita berusaha untuk menenangkan gitu ya. Nah, tawarkan apa yang bisa dilakukan untuk membantunya, ya. Dan yang penting juga perhatikan anak-anaknya gitu. Kira-kira anaknya apa namanya? Kan sesuai dengan tingkatan usianya, kebutuhannya tentu berbeda gitu ya. Kalau anak kecil yang masih sangat butuh perhatian, mungkin ibunya lagi sibuk sendiri dengan untuk menguasai emosinya gitu kan. Maka kita perhatikan anak-anaknya, kita senangkan mereka gitu ya dengan yang mungkin memberikan mainan atau mengajak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu sharingnya ini. Gimana Bu Putri? Mungkin itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Vivi, Masya Allah materi